Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai pembagian macam-macam kalimah. Kalimah dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan kata, sedangkan kalimat dalam bahasa Arab dinamakan kalam. Jadi jangan sampai salah paham. Kalimat bahasa Arabnya kalam, sedangkan kata bahasa Arabnya adalah kalimah. Nah, kalam sendiri atau kalimat itu tersusun dari beberapa kalimah, dari beberapa kata. Dan kata itu, setiap kata itu dibagi menjadi ada 3 macam. Yang pertama kalimah isim, yang kedua kalimah fi'il, yang ketiga kalimah huruf. Yang pertama kita akan belajar mengenai kalimah isim. Kalimah isim adalah kalimah yang mempunyai arti sendiri dan tidak mempunyai arti zaman. Maksudnya di sini isim itu mempunyai arti, tapi tidak bermakna zaman. Tanda-tandanya ada 3. Yang pertama kemasukan al, yang kedua bertanwin, dan yang ketiga beri'rab jar. Contohnya Bismillahi. Nah, di situ ada lafadz ismi ini. Aslinya kan ada ininya ismun. Karena dia kemasukan huruf jar bi, i'rab yang nomor 3, maka bismi adalah kalimah isim. Nah, ismun itu bermakna sendiri, maksudnya punya arti, yaitu adalah nama. Ketika saya sebut nama, pasti di pikiran kalian ada sebuah gambaran. Oh, nama ada. Dan ismun itu tidak memiliki arti zaman, bukan zaman sekarang, akan datang, ataupun masa lampau. Lanjut, lafadz Allah. Yang kedua, lafadz Allah di situ adalah kalimat isim. Kenapa? Karena ada al. Di situ ada al. Yang berikutnya karena beri'rab jar. Beri'rab jar karena di situ menjadi mudhof ilaih. Maka Allah adalah kalimah isim. Selanjutnya, yang kedua yaitu adalah kalimah fi'il. Kalimah fi'il yaitu kalimah yang mempunyai arti sendiri dan mempunyai zaman. Dia ada zaman, ada waktu di situ. Ciri-cirinya yang pertama ada qad. Ketika ada kata dimasuki qad, maka dia setelah qad menjadi kalimah fi'il. Pasti kalimah fi'il itu qad. Qad sendiri jika masuk ke fi'il mandi, maka maknanya adalah sungguh-sungguh. Maknanya sungguh-sungguh. Contoh seperti lafadz qad qoma. Qad qomat. Qomat di situ kan fi'il madi, kemasukan qad, maka maknanya adalah qad qomat, sungguh berdiri as-sholatu, sholat. Qad aflahal mu'minun. Qad sungguh aflaha, fi'il madi, maknanya adalah bejo atau bahasa Indonesianya beruntung. Qad aflahal mu'minuna, orang-orang mukmin beruntung. Qad yasduku. Nah, kalau masuk ke fi'il mudhari', qad maknanya adalah terkadang. Maka di situ qad yasduku, terkadang jujur atau benar. Sopo al-kadzubu. Al-kadzubu orang yang goroh. Jadi terkadang orang yang biasanya berbohong itu dia terkadang juga jujur. Yang kedua ada sa. Ketika ada sa di depan yang maknanya akan, maka itu adalah tanda dari fi'il. Contohnya sayaqulu, sa bakal, yaqulu berkata, as-sufaha'u orang-orang bodoh. Yang kedua ada saufa, maknanya sama, saufa nuslihim naro. Yang keempat ada ta'nis sakinah, qomat hindun. Ta'nis sakinah di sini ini ada tak. Tak di sini adalah tanda kalimah fi'il. Qomat berdiri, hindun. Nomor 5 dapat diawali dengan salah satu huruf mudhoro'ah. Ada huruf mudhoro'ah singkatannya anita. Ketika ada kalimah diawali dengan huruf mudhoro'ah, dipastikan itu adalah fi'il, yaitu fi'il mudhari'. Contohnya yansuru, huruf mudhoro'ahnya ya.
nansuru, huruf mudharaahnya nun, tansurut, huruf mudharaahnya ta, ansuru, huruf mudharaahnya hamzah. Lanjut. Yang terakhir adalah kalimah huruf. Kalimah huruf ialah kalimat yang mempunyai arti apabila bersambung dengan kalimat lain. Nah, yang saya maksud kalian perjelas kalimat ini. Kalimat yang mempunyai arti. Huruf adalah kalimat yang mempunyai arti. Bedakan dengan definisi isim dan fi'il. Kalau isim adalah kalimat yang mempunyai arti, sedangkan fi'il adalah kalimat atau kata yang mempunyai arti. Ini harusnya kalimat. Ini kalimat harusnya. Kalau huruf itu tidak mempunyai arti. Nah, maksudnya itu seperti ini. Ini memudahkan kalian ketika nanti belajar membaca kitab untuk mengetahui apakah sebuah kata itu huruf atau bukan. Yang saya maksud contohnya gini, ada min ya, ada min di sini. Min artinya itu dari. Ketika saya bilang dari ke kalian, saya bilang gini, min. Ada bayangan nggak di pikiran? Tentunya tidak ada. Atau saya bilang an, pastinya akan bingung. Dari di pikiran itu nggak muncul, sesuatu itu nggak muncul. Beda dengan isim ya, saya bilang ismun tadi nama, pasti sampai akan bayangkan di pikiran nama. Atau saya bilang masjidun, masjid, isim, kalian akan bayangkan sebuah masjid. Atau fi'il ya, contoh fi'il, contohnya nasoro, menolong, pasti kalian akan membayangkan menolong itu gambarannya seperti apa. Atau doroba, memukul, pasti ada bayangan. Sedangkan huruf, kalimat huruf itu tidak muncul bayangan di pikiran karena dia tidak mempunyai arti sendiri kecuali disambung dengan kata lain. Semisal saya bilang min, pasti bingung, min dari, di pikiran tidak muncul. Tapi ketika saya gabung dengan kata lain, contoh minal madrasati, minal madrasati, dari sekolah, pasti ada bayangan, oh berarti dia pulang mungkin, atau dari sekolah, ada gambarannya. Atau contohnya fi, di, contohnya fil masjidi, di dalam masjid. Nah, pasti ada timbul bayangan. Nah, inilah ciri dari huruf. Nah, ini contoh-contoh huruf, definisi dari huruf. Kita lanjut. Huruf-huruf yang sering kalian jumpai di dalam kitab kuning, ini saya ringkas menjadi 3 bagian. Yang pertama ada huruf jar, yang kedua ada huruf istifham, yang ketiga ada huruf tafsil. Sebenarnya masih banyak, huruf itu masih banyak, tapi saya ringkas hanya 3 saja yang saya sebutkan di sini. Selain itu nanti kita akan berdalam lagi. Huruf jar yang pertama, huruf jar fungsinya yaitu mengejarkan kata setelahnya. Contoh min, artinya dari. Maka kata setelah min menjadi jar, al-masjidi menjadi jar. Minal masjidi. Contoh lagi, hum fi sholatihim. Nah, sholatihim dibaca ti, jar, karena kemasukan huruf jar fi. Nah, yang kedua adalah huruf istifham. Huruf pertanyaan, hal apakah, kam kapan, aina di mana, mata kapan, a apakah. Yang terakhir huruf tafsil. Huruf tafsir itu huruf untuk memerinci, amma, adapun. Untuk lebih jelasnya kita akan praktek langsung dengan Fathul Qorib. Kita praktek di kitab Fathul Qorib di fasal fi dzikri syai'in minal a'yani. Pertanyaan, faslun, kita mulai. Faslun. Di sini kalimat isim, fi'il, apa huruf? Faslun di sini benar adalah kalimat isim. Kenapa? Karena ada tanwin. Lanjut. Fi dzikri syai'in. Kalimat fi di sini, kalimat isim, fi'il, apa huruf? Fi adalah kalimat huruf.
karena artinya di. Kalian tidak bisa membayangkan itu. Huruf apa? Fi adalah huruf jar. Masih ingat? Huruf jar tugasnya adalah mengejarkan kata setelahnya. Maka kata setelah fi adalah dzikri. Nah, awalnya dzikru, tapi karena kemasukan huruf jar fi, maka menjadi dzikri. Pertanyaan selanjutnya, dzikri. Dzikri itu kalimah isim apa fi'il? Dzikri ini adalah kalimah isim. Kenapa? Karena i'rab jar, bere'rab jar, maka dia kalimah isim. Lanjut, syai'in. Kalimah isim apa fi'il? Syai'in adalah kalimah isim karena bertanda tanwin dan dia bere'rab jar atau kasroh. Gampangannya kasroh. Nah, pertanyaan selanjutnya. Nanti kita akan bahas kenapa kok kalau dzikri dia tidak bertanwin, sedangkan syai'in itu ada tanwinnya. Lanjut. Min. Min kalimah kalimah huruf karena artinya adalah dari, tidak bisa dibayangkan. Hurufnya adalah huruf jar. Huruf jar tugasnya mengejarkan kata setelahnya. Kata setelah min yaitu al-a'yani. Al-a'yani dibaca jar, a'yani jar. Kenapa? Karena jatuh setelah huruf jar min. Al-a'yani, kenapa kok tidak bertanwin? Kenapa ini kok a'yani kok tidak a'yanin, tidak ada tanwin? Alasannya karena ada al. Karena ada al. Maka a'yan tanpa tanwin, nunnya tanpa tanwin. Berbeda hal kalau tanwinnya saya hilangkan. Semisal ini tanwin hilang, maka bacanya adalah min a'yanin. Al-mutanajjisati, kalimah isim karena ada al. Lanjut, wa kalimah huruf karena maknanya dan. Sedangkan ma di sini maknanya ma di sini adalah kalimah isim, yaitu isim mausul. Artinya ma di situ adalah barang dan barang yathuru minha bittibagi. Mungkin cukup itu. Lanjut lagi. Satu lagi, yadhuru. Yadhuru kalimah fi'il apa isim apa huruf? Yadhuru adalah kalimah fi'il. Kenapa? Karena dia adalah fi'il mudhari'. Cirinya kalian bisa lihat ada ya mudhari'ah di sini. Huruf mudhari'ah dia fi'il mudhari', maka dia adalah fi'il, maknanya adalah hal sekarang atau yang akan datang, fi'il mudhari'. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.